Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara sebangsa setanah air, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, bangsa Indonesia pada 80 tahun lalu telah menyatakan kemerdekaannya. Tepat tanggal 17 Agustus 1945, segala bentuk penjajahan di muka bumi Indonesia dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemerdekaan yang telah diraih ini juga memberi bukti bahwa persatuan dan musyawarah rakyat yang dilakukan telah mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Saudara sebangsa dan setanah air, keagungan proklamasi tidak dapat dilepas dari peran penting sang proklamator, yaitu Soekarno-Hatta. Dwi Tunggal ini menjadi nahkoda menuju panca tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Kesatuan yang berarti kumpulan dari persatuan kekuatan di tanah air Indonesia, bersatunya cita-cita luhur, bersatunya beragaman, bersatunya sumpah jati diri bangsa Indonesia, dan bersatunya doa ke Ilahi Robbi. Saudara sebangsa dan setanah air, perlu diingat dan dipahami bahwa panca tujuan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk itu kita hadir saat ini tidak lain untuk meneguhkan kembali semangat dan keyakinan dalam upaya bersama-sama mengambil peran mewujudkan panca tujuan negara ini berdiri. Tidak ada kata lelah apalagi menyerah untuk Indonesia Raya. Saudara sebangsa dan setanah air, Bung Karno sang proklamator penyambung lidah rakyat adalah magnet nasionalisme yang mendunia. Bung Karno milik Indonesia yang juga diyakini lahir di bumi Ploso, Jombang. Saya lahir di Jombang, kata Bung Karno pada pidato di alun-alun Jombang pada tahun 1948. Bung Karno kecil pun sekolah dan nyantri di Ploso. Ini bukti bahwa bumi Ploso Jombang, di mana Thoreko Sidikiyah berpusat, hidup dan berkembang, memiliki jejak sejarah penting bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara sebangsa dan setanah air, bagi Thoreko Sidikiyah, cinta tanah air adalah bagian dari iman. NKRI hakul yakin. Ada dua cara melestarikan ajaran Thoreko Sidikiyah. Yang pertama, dengan menjalankan ajaran Thoreko Sidikiyah secara berjamaah dan istiqomah. Kedua adalah dengan melestarikan nilai luhur bangsa Indonesia, apapun risikonya. Peran bernegara warga Thoreko Sidikiyah tidak sebatas spiritual, melainkan juga aksi sosial. Setidaknya sudah 2.222 unit rumah layak huni yang sekarang penyebutannya menjadi Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Layak Huni Sidikiyah oleh warga Sidikiyah sebagai wujud syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Layak Huni Sidikiyah ini fakta atas rasa cinta tanah air Indonesia yang mendalam di diri warga Sidikiyah. Saudara sebangsa dan setanah air, dengan andil Ploso dan Sidikiyah dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, maka tidak salah dalam kesempatan ini juga diingatkan bahwa tanggal 17 Agustus 1945 adalah kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan Republik Indonesia, karena Republik Indonesia berdiri tanggal 18 Agustus 1945. Kita harus bangga bahwa NKRI tidak pernah sekalipun terjajah oleh bangsa lain. Saudara sebangsa dan setanah air, tetaplah teguh berpegang jati diri bangsa, dimanapun, kapanpun,
dalam kondisi apapun dan apapun risikonya. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan keridhaannya untuk Nusantara baru, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.